Pemirsa, apa dasar Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti menyodorkan nama Komjen Budi Gunawan yang memantik kontroversi sebagai Wakil Kepala Polri? Lalu bagaimana nasib dari kelanjutan kasusnya yang kini ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri? Kami tanyakan langsung kepada Kepala Bareskrim Polri dan juga Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, Komjen Budi Waseso. Selamat sore, Komjen Budi Waseso. Selamat sore. Ya. Sebelum kita mulai berbincang, saya ingin menampilkan kepada pemirsa beberapa foto yang kami dapatkan terkait dengan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang dilantik secara tertutup. Ada beberapa foto yang kami dapatkan begitu, Pak Budi Waseso, bahwa pelantikan ini dilakukan secara tertutup. Ya, pertanyaan pertama saya, bisa Anda jelaskan mengapa pelantikan Wakapolri ini, sosok yang sangat penting di kepolisian, dilakukan secara tertutup, Pak Budi Waseso? Ya, baik, terima kasih. Pelantikan itu bukan secara tertutup. Kalau secara tertutup tentunya fotonya tidak tampil di media ya. Iya. Nah sekarang buktinya ada di media, berarti ini terbuka. Persoalannya hanya masalahnya terbatas. Jadi ini terbatas dikarenakan dengan situasi. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Karena memang ya berkaitan dengan situasi di mana pimpinan pada saat ini adalah Pak Kapolri, yaitu waktunya yang sangat singkat karena ada berkaitan dengan pengamanan KTT ASEAN. Ya. Karena faktor gitu. Karena terbatas saja, bukan secara tertutup. Jadi foto-foto itu memang sengaja dirilis begitu. Karena ini kami dapatkan sebenarnya bukan dari rilis resmi, tapi kami dapatkan dari salah satu staf yang berada di sana begitu, Pak Budi Waseso. Ya, begini, bukan dari staf ya, karena foto itu tentunya ada beberapa perwakilan dari kawan-kawan, baik itu dari Kompolnas sendiri ada, ya dari beberapa teman-teman di DPR juga ada, jadi termasuk juga ada perwakilan dari teman media ya. Jadi memang sengaja tidak diliput secara terbuka, misalnya dengan ada tim sengaja mengundang pers ke sana, memang dilakukan secara sederhana, maksudnya seperti itu, Pak Budi Waseso ya? Rencananya tadinya akan dilaksanakan sore hari ya. Ya. Tapi karena mendadak Pak Kapolri ada kegiatan, sehingga waktu itu sangat mendadak dan dilaksanakan dengan segera mungkin. Jadi kita dihadiri dengan pejabat terbatas saja. Baik, ini dilakukan di Lemdikpol Pak ya? Tidak, dilaksanakan di Mabes Polri. Di Mabes Polri ya? Di aula di ruangannya Pak Kapolri ya. Baik, Pak, berarti ini sekaligus membantah bukan karena khawatir dilakukan tertutup, bukan karena khawatir akan menjadi pemicu perdebatan. Terutama kalau kita lihat hari ini kan Indonesia sedang menggelar peringatan konferensi Asia Afrika. Tidak ada kekhawatiran seperti itu ya, dilakukan secara tertutup? Oh, tidak ada. Untuk apa diperdebatkan lagi ya? Karena Pak Budi Gunawan secara sah itu telah terpilih dan dipilih oleh Dewan Wanjakti itu, beliau sebagai Wakapolri ya. Oke, baik. Sebagai Wanjakti juga bisa Anda jelaskan mengapa pelantikan pemilihan, proses pemilihan dari Budi Gunawan ini, bisa Anda jelaskan Pak? Ya, tentunya itu melalui proses ya dari Wanjakti, di mana ada bintang 3-nya 5 orang, bintang 2-nya 3 orang yang hadir pada saat itu, dan diketuai oleh Bapak Kapolri sendiri. Ya. Dan pada saat itu seluruh bintang 3 itu dicalonkan juga, artinya berhak untuk dicalonkan. Namun demikian kita secara aklamasi para pejabat yang hadir pada saat itu adalah memilih Pak Budi Gunawan. Baik. Baik, saya ingin tunjukkan kepada Anda karena kami tadi sempat melihat beberapa media online begitu. Saya munculkan salah satunya seperti dalam bentuk grafik berikut ini yang menyebutkan bahwa justru Anda sempat menyatakan bahwa calon Wakapolri bukan Komjen BG, nanti saja. Ini nanti akan menjadi kejutan. Ini kami mendapatkan di siang harinya begitu Pak, sebelum pelantikan ini kami dapatkan informasinya.
Ini Anda sendiri yang menyebutkan seperti itu. Bisa Anda jelaskan maksudnya seperti apa ini? Atau kutipannya yang salah? Bukan, memang begini, sifatnya hasil rapat itu masih sifatnya rahasia. Yang berhak mengumumkan adalah Bapak Kapolri. Jadi siapapun yang hadir pada saat itu di dalam Wanjakti tidak punya hak untuk menyampaikan. Sehingga saya harus patuh pada aturan itu. Jadi saya sampaikan sampai saat ini memang sebelum ada keputusan Kapolri, karena bisa saja Ya. dalam 5 menit terakhir bisa saja berubah karena yang semua punya keputusan adalah Kapolri. Ya. Demikian. Tetapi apakah benar memang Anda menyebutkan bahwa itu bukan Komjen BG? Nanti saja ada kejutan. Kalau memang tidak boleh mengumumkan, kenapa harus ada pernyataan bahwa itu bukan Komjen BG sebagai Wakapolrinya? Saya rasa bukan mengatakan bukan Komjen BG, belum ada kepastian. Jadi nanti tunggu saja. Nanti kan rekan-rekan dari wartawan akan melihat sendiri siapa yang nanti pada akhirnya menjadi Wakapolri. Baik, tidak ada pernyataan seperti itu ya. Baik, Pak Budi Waseso, kami ingin tanya bahwa kami dengar juga bahwa Komjen Budi Gunawan ini terpilih atau disodorkan oleh Wanjakti dan memang hanya satu nama begitu dari Wanjakti, sepakat satu nama aklamasi. Apa sebenarnya pertimbangannya kenapa kemudian semua dari Wanjakti ini setuju dengan nama Komjen Budi Gunawan? Apa yang menjadi faktor pemberatnya dari sekian banyak jenderal bintang 3 misalnya? Artinya masing-masing yang ditanya oleh Kapolri siapa yang layak dan pantas untuk menjadi Wakapolri, semua satu persatu menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan lah yang pantas dan layak untuk menjadi Wakapolri. Baik, itu semua berasal dari pertanyaan Kapolri langsung ya kepada Pak Wanjakti saat itu. Ya betul, Pak Kapolri Adakah menanyakan alasan yang disertakan dari ketika satu-satu. pertanyaan itu muncul, Pak Budi Waseso? Ya, semua menyatakan memang dengan alasan yang berbeda-beda, tapi intinya semua mendukung Pak Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Ya, boleh kami tahu alasan apa yang saat Ya. itu bermunculan misalnya? Karena mungkin Anda juga berada di situ saat itu. Ya, yang pertama adalah memang secara kecakapan beliau, ya, pemikiran beliau, ya, dan saya kira beliau juga tidak ada alasan untuk tidak dijadikan Wakapolri. Karena sebenarnya beliau adalah Kapolri yang terpilih, ya, hanya karena sesuatu dan itu karena kebijakan sehingga beliau tidak jadi dilantik sebagai Kapolri. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Pak Budi Gunawan sebagai Wakapolri karena sebenarnya adalah Kapolri yang sudah terpilih begitu saat itu. Jadi ini lebih kepada kompensasi sifatnya, Pak. Apakah seperti itu, Pak Budi Waseso? Tidak juga, karena kita juga menilai beliau adalah orang yang layak dan pantas, ya. Karena beliau orang yang pandai, ya, punya pemikiran visi ke depan untuk Polri, Ya. dan banyak juga produk-produk yang telah dibuat oleh beliau untuk Polri ini, sehingga kita ingin melanjutkan daripada ke depan Polri yang lebih baik. Ya, pertanyaan paling utama sebenarnya dalam perbincangan kita kali ini, Pak. Kenapa kita mengangkat tema ini adalah mengapa harus memilih Budi Gunawan begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan penjelasan dari Anda secara real misalnya. Apa yang dimiliki seorang Budi Gunawan misalnya sehingga para Wanjakti saat itu ketika ditanya oleh Kapolri memang kemudian akhirnya memilih dan setuju Budi Gunawan. Selain alasan yang Anda sebutkan tadi bahwa sebelumnya adalah Kapolri terpilih karena kebijakan tertentu akhirnya tidak dilantik begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan supaya ini tidak terkesan sebuah kompensasi, ini tidak terkesan sebuah ada unsur politisnya seperti itu. Mungkin bisa Anda jelaskan apa alasan sehingga harus Budi Gunawan sebagai Wakapolri? Ya, sebenarnya kembali lagi saya sampaikan tadi, track record dari beliau itu cukup baik. Ya, beliau itu tidak ada cacatnya di kepolisian ini. Hanya kemarin kan diduga beliau bermasalah dengan masalah rekening gendut yang sebenarnya itu tidak ada masalah, ya. Dengan bukti beliau melalui jalur hukum, putusan
pra peradilan dimenangkan oleh beliau. Jadi secara hukum beliau sudah tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka. Ya, Baik. ini alasan pertama. Yang kedua juga kecakapan beliau. Dan saya kira kemarin juga Pak Kapolri kita sampaikan juga dengan alasan-alasan kita, dan kita menyampaikan pada Pak Kapolri memilih siapa di antara bintang 3 yang ada yang sekarang hadir. Dan beliau secara tegas menyatakan bahwa beliau juga memilih Pak Budi Gunawan. Artinya di sini ya berarti bulat bahwa Pak Budi Gunawan itu terpilih menjadi Wakapolri. Saya kira itu. Baik, ada alasan yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti, Kapolri saat itu ketika menyebut saya juga memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri? Ya, beliau menyampaikan bahwa beliau merasa nyaman dikala beliau nanti didampingi oleh Pak Budi Gunawan. Demikian. Baik, Pak, kita tahu bahwa kepolisian ini kan berulang kali menyebut ini adalah institusi juga lembaga hukum milik publik, harus dekat dengan publik begitu ya. Nah, untuk menguji ini dekat dengan publik, milik publik dan lain sebagainya, apakah dalam pemilihan Wakapolri oleh Wanjakti saat itu mengusulkan nama Pak Budi Gunawan itu juga ikut mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang kita dengar sekarang sudah semakin mengerucut begitu, aspirasi masyarakat ini tidak liar tapi mengerucut, ada beberapa anggota atau LSM yang menyebutkan bahwa tidak tepat untuk memilih Budi Gunawan. Apakah juga mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan masyarakat atau pertimbangan publik ini, Pak Budi Waseso? Ya, institusi Polri adalah institusi besar ya. Yang tahu di dalamnya Polri adalah anggota Polri ya. Orang luar kan hanya lihat dari garis luarnya saja ya, yang muncul di permukaan. Dan apa yang disampaikan oleh sebagian orang yang mengatakan negatifnya Pak Budi Gunawan, itu tidak ada buktinya, alasan. Itu kan hanya katanya saja. Ya, karena mereka mungkin punya kepentingan-kepentingan. Jadi bukti apa yang bisa mereka sampaikan tentang masalah negatifnya Pak Budi Gunawan itu? Ya kan? Baik, karena kalau kebanyakan orang hanya bisa menyampaikan pendapatnya saja. Ya. Baik, kalau kita ingat alasan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan surat kepada parlemen yang menyatakan tidak jadi atau batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, salah satu alasannya adalah alasan sosiologis. Tepatnya adalah tidak ingin memicu adanya perdebatan di masyarakat begitu. Nah, sekarang kemudian dimunculkan lagi atau sudah dilantik bahkan nama Pak Budi Gunawan walaupun kali ini sebagai Wakapolri. Ini juga kemudian ada memicu perdebatan di masyarakat yang Anda sebut tadi sekelompok orang. Berarti apakah ini tidak khawatir ketika Wanjakti membahasnya dengan Kapolri, tidak khawatir bahwa ini tidak selaras dengan semangat apa yang disampaikan oleh Presiden? Keputusan Presiden itu adalah kewenangan Presiden ya untuk seorang Kapolri. Wakapolri adalah kewenangan daripada Pak Kapolri melalui Wanjakti. Artinya penilaian dari Wakapolri adalah penilaian murni dari institusi. Jadi ini adalah hak dari institusi memilih personilnya untuk menjabat di organisasi Polri ini. Saya kira itu ya. Baik, jadi tidak berarti ini bertentangan dengan semangat Presiden yang ketika menjadikan alasan tidak ingin menimbulkan perdebatan di publik begitu Pak ya? Walaupun ini adalah orang nomor 2 di kepolisian sebenarnya. Saya kira tidak ya. Saya kira tidak karena secara jelas bahwa beliau sudah dinyatakan bebas dari hukum dan berkasnya beliau pun sudah ada di tangan saya dari penyerahan dari Kejaksaan Agung dan itu nanti kita bisa buktikan bahwa layak atau tidaknya dalam penetapan beliau sebagai tersangka. Saya kira itu nanti ya. Secara jelas untuk membuktikan. Baik, memang sekarang tidak ada status hukum, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Memang sekarang tidak ada status hukum begitu Pak Budi Waseso, tapi belum juga clean and clear. Tadi ada yang menyebutkan seperti itu dari anggota Dewan. Kenapa ini menjadi dari sekian banyak polisi atau jenderal bintang 3, kenapa harus memilih Budi Gunawan? Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News.
Pemirsa, pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri mengundang sejumlah catatan khususnya mereka yang mengkritik proses pencalonan. Sementara yang mendukung pelantikan Budi Gunawan menyebut tidak ada lagi persoalan yang menghambat BG. Untuk mengupas hal ini sudah hadir di studio Primetime News Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Politwatch. Halo Bang Neta. Halo. Selamat malam. Malam. Dan kemudian satu lagi yaitu ada Haris Azhar, koordinator dari Kontras. Halo Bang Haris Azhar, apa kabar? Selamat malam. Malam. Baik, saya akan tanya ke Anda terlebih dahulu. Tadi juga rekan kami Indra Maulana sempat mewawancarai Kabar Reskrim dan mengatakan terutama soal yang melakukan penolakan mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Ini dikatakan penolakan ini tidak ada bukti, hanya opini dan jangan ada kepentingan. Apa tanggapan Anda ketika hari ini Budi Gunawan pun jadi dilantik sebagai Wakapolri? Pak Budi Waseso itu kan memang apa ya, kalau saya sebutnya loyalisnya Budi Gunawan gitu. Dari sejak berapa tahun lalu kita tahu bahwa dia orang yang pernah di Propam juga. Jadi ya sudah pasti opininya mendukung Pak Budi Gunawan. Soal tuduhan segelintir orang, satu opini saja kalau sudah bukan soal menghitung jumlah. Kita sedang tidak voting di sini. Kita sedang menyampaikan temuan, dugaan, fakta dan lain-lain. Nah itu yang sebetulnya harusnya jadi salah satu pilar diskusi, ya kan? Selain nanti soal proses hukumnya juga gitu. Nah itu yang saya mau komen soal opini. Jadi soal opini itu kalau dibilang segelintir orang, pertanyaan saya juga memang sudah dihitung. Meskipun kalau dihitung dikit juga nggak ada masalah. Tapi juga kalau mau dihitung, kanal-kanal aspirasi masyarakat juga sudah banyak. Ketika Bambang Wijoyanto dikriminalkan oleh Reskrim, mulai ditangkap, dikenalkan tuduhan melakukan tindak pidana, dukungan publik banyak ke sana. Itu yang datang ke KPK. Lalu yang bergerak di daerah, yang demo ke kantor Polda-Polda, sudah dihitung belum? Ya kan? Lalu yang ada tanda tangan di petisi online sudah ada ribuan, gitu. Lalu beberapa tokoh agama, ya, tokoh-tokoh sosial banyak. Nah mereka kan juga komunikasi dengan umatnya, mereka komunikasi juga dengan masyarakatnya, dampingannya. Jadi menurut saya sanggahan-sanggahan yang mengatakan bahwa itu opini segelintir orang dan lain-lain, menurut saya itu gaya-gaya lama itu. Tapi hari ini toh buktinya dilantik juga itu kan? Gaya-gaya Pak Tejo itu. Ya kan? Tapi toh hari ini dilantik juga dan dikatakan tadi Wanjakti ini semua menjawab dan bulat dukungannya terhadap Budi Gunawan. Begini, saya mau mengatakan Wanjakti. Presiden tadi, sekali lagi Presiden nggak jelas ngomongnya tadi. Lalu juga Wanjakti, Wanjakti plus gitu ya. Lalu nanti ada argumentasi hukum yang mengatakan. Semua proses ini, proses sudah dikondisikan. Kalau Anda mengecek orang-orang yang menuntut transparansi, menuntut proses hukum, penegakan hukum secara baik dan lain-lain, mereka ada di mana? Mereka ada di luar sistem. Semua sistem politik, semua sistem kenegaraan, semua perangkat hukumnya sudah dikondisikan, ya kan? Kita cek coba satu-satu. KPK tadi Pak Indra Toseno Aji, saya sih nggak kaget kalau dia ngomong seperti itu. Kenapa Anda tidak kaget? Karena dia bagian dari skenario untuk melemahkan KPK itu sendiri. Pelimpahan berkas BG ke kejaksaan setelah PLT-nya. Anda punya bukti, Anda nuduh kalau enggak? Loh ini kan ini bacaan yang ada di media. Di media muncul, fakta ini kita lihat semua. Pelimpahan berkas itu bukan di masanya Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dan lain-lain. Pelimpahan berkas itu ketika sudah dirubah dulu orangnya. Baru dilempahkan ke Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung merefer itu lagi ke kepolisian. Itu proses hukumnya. Ya kan? Lalu dibilang bahwa berkasnya hanya 3 lembar. Fotokopian atau scan juga. Ya kan? Mau dibikin gelar perkara. Saya sih apresiasi soal itu. Tetapi juga apakah misalnya KPK cara kerjanya seperti itu? Kan ada expose kasus. Nah, proses pra-peradilan itu ternyata itu tidak masuk, putusannya kan tidak membunyikan lebih jauh soal syarat-syarat bagaimana KPK bekerja. Hanya berujung pada soal statusnya si Budi Gunawan, apakah dia
qualified untuk yang diperiksa oleh KPK. Oke, kita membandingkan dua jawaban ini, Bang Neta. Anda juga tadi menyaksikan jawaban dari Kabareskrim. Bagaimana Anda melihat ini ke depannya? Toh ini juga satu sisi, satu pihak mengatakan ini sudah clean and clear. Satu sisi mengatakan tidak, masih banyak ganjalan dan bahkan ada skenario yang besar yang melibatkan bahkan PLT pimpinan KPK saat ini. Tanggapan Anda? Iya, saya kira kalau memang berkas perkara Budi Gunawan ini harus dituntaskan supaya clear and clear, gitu ya. Jadi saat ini posisinya belum. Masih ngambang. Kita berharap Kabareskrim segera melakukan SP3 terhadap berkas itu sehingga clear. Kenapa? Karena dari temuan kita, berkas yang disodorkan oleh KPK itu bodong dan sampah. Karena tidak layak. Jadi kalau kata Bang Aris tadi bahwa KPK begini sudah gelar kasus, saya kira nggak pernah ada gelar kasus, dan ketika mereka memaparkan ke media itu nggak jelas apa berkas mereka itu. Dan ketika kita lihat di kepolisian, berkas yang dipaparkan Saman itu tidak ada. Jadi artinya ketika ditanya wartawan, mana berkasnya? Mana berkasnya? Mereka tidak berani tunjukkan. Artinya itu bodong. Dan kita temukan berkasnya itu ya fotokopi yang kita anggap itu sampah. Jadi sangat layak kalau kemudian KPK menyerahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan mengembalikan ke Bareskrim, seharusnya segera di SP3. Dan idealnya sebelum dilantik. Pelantikan BG, tapi sudah terlanjur. Dan setelah BG dilantik, saya kira Polri dalam posisi konsolidasi. Saya kira kita berharap BG dan Haiti duet ini akan segera melakukan konsolidasi organisasi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Bapak-Bapak sesaat lagi. Apakah memang konsolidasi akan terjadi secepat ini atau ternyata masih ada ganjalan yang tersisa yang menjadi beban bagi kepolisian? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sejumlah elemen masyarakat mengkritisi terpilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Saya masih bersama dengan Komjen Budi Waseso untuk menjawab hal ini karena merupakan salah satu dari Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Saya ingin tanya lagi Pak Budi Waseso, tadi kalau kita sampai pada soal kritik dari masyarakat yang Anda sebut tadi adalah sebagian orang saja. Ini menyebutkan bahwa dengan terpilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri dikhawatirkan akan kepolisian sendiri nanti yang akan kasihan karena akan terjadi matahari kembar. Bagaimana Anda menanggapi kritik ini, Pak Budi Waseso? Ya, itu kan pendapat orang ya yang tidak tahu tentang Polri ya. Karena ada sentimen pribadi menurut saya kepada Pak Budi Gunawan. Memangnya orang itu tahu bagaimana Pak Budi Gunawan. Ya. Dan perlu saya ingatkan, saya sampaikan pada teman-teman yang senang mengkritisi ya. Bagus kritik itu untuk membangun, tapi jangan berlebihan lah ya. Jadi anggota Polri itu tidak gampang ya. Jadi yang tukang kritik-kritik itu juga jadi Polri pun mungkin terpilih pun tidak. Ya karena kita tuh melalui prosedur, seleksi, melalui pendidikan, berulang-ulang. Apalagi dengan pangkat jenderal atau bintang. Itu sangat selektif sekali ya. Jadi tidak semua anggota Polri bisa mencapai dengan jenjang yang tinggi. Artinya di sini seleksi itu tidak mudah didapat ya. Jadi jangan hanya lihat satu kasus terus seolah-olah bahwa orang itu jelek ya. Saya kira itu yang penting ya untuk saya sampaikan pada teman-teman yang mengkritisi negatif. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Korelasinya dengan matahari kembar tadi dengan track record atau susahnya masuk dari kepolisian tadi seperti apa Pak Budi Waseso, bisa Anda jelaskan? Karena yang dikhawatirkan adalah matahari kembar, bukan soal personal person to person. Iya, oke. Ya Pak Budi Gunawan itu dengan Pak Kapolri itu adalah litiknya di bawahnya, atau juniornya Pak Kapolri ya. Dan setahu saya kalau mau dilihat dari seluruh anggota Polri, Pak Budi orangnya yang sangat santun, ya dia patuh dan taat pada pimpinan, tidak pernah melakukan perlawanan sekecil apapun terhadap pemimpin. Ya. Jadi saya kira ada matahari kembar itu alasannya apa? Ya karena ini kan tuduhan yang tidak ada dasarnya ya. Saya kira itu.
Ya. Baik, mereka kalau boleh saya ungkapkan di sini menggunakan dasar bahwa nanti Wakapolri itu kan lebih kepada tugasnya konsolidasi internal ke dalam, Kapolri itu akan jarang ada di kantor. Nah, disinilah yang kemudian letak akan menggalang kekuatan begitu menurut para pengkritik ini, bahwa nanti akan terjadi matahari kembar, seluruh wewenang atau seluruh kekuasaannya akan ada di tangan Wakapolri. Kalau Anda menjawabnya seperti apa Pak Budi Waseso? Tidak mungkin ya. Artinya pengambil keputusan itu kan Pak Kapolri. Ya. Matahari tetap satu adalah Kapolri. Ya. Jadi sifatnya atau tugas Wakapolri adalah membantu Kapolri. Ya. Keputusan tetap di tangan Kapolri. Ya, jadi tidak mungkin ya. Jadi yang punya pemahaman seperti itu saya kira salah ya. Jangan samakan organisasi Polri dengan organisasi lain. Ya. Karena kita ada tatanan dan ada aturan ya. Saya kira itu ya. Baik, salah satu yang disampaikan dalam kritik ini adalah Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri, kekhawatirannya ada karena kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi akan terus jalan, Pak. Ya, itu kan tuduhan ya. Sekarang kenapa yang merasa dikriminalisasi tidak melakukan upaya hukum? Seperti halnya pra-peradilan lah. Kita untuk membuktikan bahwa terjadi atau tidaknya kriminalisasi ya. Jadi jangan asal nyebut kriminalisasi ya. Ini yang harus kita buktikan ya. Saya kira seperti saya juga jadi polisi sudah 31 tahun. Jadi tidak mungkin saya mengkriminalisasi ya. Ya saya kira itu ya. Iya, baik Pak Budi Waseso, kita kini beralih soal dugaan kasus yang menghinggapi atau diduga melibatkan begitu Pak Budi Gunawan. Sekarang ini kan berkasnya kembali ke kepolisian Pak. Dari KPK dilimpahkan kepada kejaksaan, bahkan kejaksaan sekarang dilimpahkan kembali kepada kepolisian. Dan Anda sempat menyebut akan melakukan gelar perkara pada 14 April lalu, tetapi kemudian ditunda begitu. Sekarang pun gelar perkara kasus dari Pak Budi Gunawan belum dilakukan. Tapi sudah terpilih juga menjadi Wakapolri. Anggota DPR ada yang menyebut ini kan belum clear and clean begitu Pak. Kapan sebenarnya gelar perkara ini akan dilakukan Pak? Secepatnya sebenarnya target saya sebelum ada pelantikan beliau ya sebagai Wakapolri. Ya. Tapi sebenarnya untuk kasus seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kasusnya Pak Budi Gunawan sudah tidak ada masalah. Karena dari putusan pra-peradilan sudah jelas ya, sudah ingkrah. Ya. Terus dari kejaksaan sendiri, Jaksa Agung menyatakan bahwa berkas ini masih dalam taraf penyelidikan. Ya. Dan mengacu kepada MOU yang ada antara Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, di mana satu instansi yang telah melakukan penyidikan terlebih dahulu, itulah yang berhak menangani. Oleh sebab itu, oleh Jaksa Agung diserahkan kepada Polri, karena ini memang sudah pernah ditangani oleh Polri. Nah demikian ya. Oke, jadi menurut Anda ini sudah clear and clean ya? Berkas yang sekarang ada, ya. Ya, kita sebenarnya secara kasat mata dan secara undang-undang sebenarnya sudah clear dan clean ya. Padahal Anda sendiri belum melakukan sebagai gelar Kabar perkara. Reskrim, Ini sudah menyampaikan clear and clean, padahal gelar perkaranya belum secara resmi dilakukan, Pak. Apakah ini salah satu bentuk pernyataan resmi dari seorang Kabar Reskrim? Artinya begini, dikala kemarin kami melakukan gelar internal dengan menghadirkan para ahli hukum, ya. Ini sudah menyatakan bahwa berkas ini tidak layak dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan atau meningkat kepada penyidikan. Ya. Dan ini merupakan berkas-berkas yang menurut hukum ini tidak bisa ya ada nilainya hukum. Ya, sehingga ini yang menjadi dasar saya. Ya, faktornya apa Pak? Tidak bisa dilanjutkan misalnya lidik ulang atau kemudian naik ke penyidikan. Faktornya apa? Karena kami mendengar juga, mungkin bisa Anda jelaskan bahwa berkas perkara yang diduga melibatkan Komjen BG ini dari KPK tidak lengkap dan hanya fotokopian. Tidak ada berkas penyelidikan, tidak ada berkas penyidikan, dan laporan hasil analisis atau LHA-nya itu hanya bentuknya fotokopi. Bisa Anda jelaskan Pak secara jelas ke publik? Ya, itu salah satu apa ya yang ada, ya itu memang. Namun demikian ya yang saya tahu
saya sudah menjadi polisi sekali lagi 31 tahun dan saya mengikuti pendidikan di kepolisian ini dan tidak ada dalam pemberkasan atau pemeriksaan saksi yang tidak ada pemeriksanya ya atau tidak ada penyidiknya. Jadi tidak serta-merta terus berkas itu jadi tanpa ada pemeriksanya. Yang terjadi sekarang yang ada di tangan saya itu. Ya. Ya, ini adalah pembelajaran baru menurut saya dan saya mungkin sebagai Kabar Reskrim harus belajar dari KPK untuk cara menyidik yang baru ya. Itu yang perlu saya sampaikan mungkin ya. Ya. Itu sindirannya disampaikan ke KPK atau bagaimana Pak Budi Waseso? Ya artinya yang saya terima sekarang berkas itu memang bukan satu berkas pemeriksaan ya. Karena di situ tidak tercantum siapa penyidiknya. Tapi ditandatangan oleh orang yang diperiksa ya secara sah dan ya ada parafnya. Ya. Namun penyidiknya tidak ada di situ. Nah, apakah orang ini memeriksa diri sendiri? Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan, salah satunya. Baik. Dan banyak hal yang nanti menjadi pertanyaan dikala gelar ini dilaksanakan. Ya, dan ini akan menghadirkan rekan-rekan dari KPK sendiri, saya kira itu. Oke. Baik, jadi tetap perlu dilakukan gelar perkara meskipun seperti penjelasan Anda tadi sudah jelas tidak ada yang bisa dilanjutkan kalau memang modalnya tanda kutip begitu hanya seperti yang Anda jelaskan tadi begitu Pak ya. Tapi tetap akan dilakukan gelar perkara. Ya, kira lebih. Ya, ini untuk kita mengajak satu hal keterbukaan itu tadi ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Komjen Pol Budi Waseso telah bergabung bersama kami di Prime Time News untuk menjawab pertanyaan besar kami di Prime Time malam hari ini. Mengapa harus memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Selamat malam, Pak Budi Waseso. Selamat malam. Selamat malam. Saat lagi Prime Time News akan hadir bagaimana publik di luar institusi Polri memandang terpilihnya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Dialognya akan kami hadirkan saat lagi bersama rekan saya, Afiani Malik. Baik, bisa kita lanjutkan. Bang Haris, tentu konsolidasi dikatakan oleh Mbak Neta tadi akan segera dilakukan. Tapi banyak juga orang yang bertanya bagaimana kemudian hubungan kepolisian ke depan dengan masyarakat. Ini terutama pihak-pihak yang mengkritisi atau menolak keras BG sebagai Kapolri maupun saat ini Wakapolri. Yang bicara itu mungkin segelintir ya, tapi yang mengikuti ini banyak sekali. Saya kan juga ketemu dengan masyarakat, dengan orang-orang semua juga mempertanyakan ini kenapa kayak begini. Belum diangkat jadi Wakapolri saja banyak orang dulu nanya gitu ya, bertanya-tanya. Sekarang diangkat, itu saya pikir ini jurang buat Jokowi ini. Dia jurang dalam artian? Dalam artian buruk bahwa kok dia membiarkan. Jadi memang aroma bahwa mengatur, ini Badrudin saja yang naik lebih dulu, lalu nanti BG jadi wakil, nanti Badrudin selesai, BG bisa naik jadi Kapolri. Itu sudah hari ini terbukti, dilantik secara tertutup, tidak seperti biasanya. Lalu tadi pagi Mensesnek juga bilang bahwa belum tahu namanya siapa. Kita lihat tadi kutipan dari Presiden bicaranya juga nggak jelas. Padahal ada Perpres yang mengatur bahwa pejabat seperti Wakapolri harus dikonsultasikan ke Presiden. Kalau Presidennya tegas, tadi dia bilang saya sudah ketemu dengan Kapolri tanggal segini, bicara soal ini dan keputusan saya ini. Alasan saya memilih karena ini, tapi tidak dijelaskan juga, bicara cuma yang umum-umum aja. Menurut saya itu bukan levelnya Presiden bicara seperti itu. Poinnya adalah bahwa memang ada sesuatu yang besar di balik semua ketidakjelasan ini. Mestinya kan diminta Kapolri yang baru segera bekerja membantu Presiden untuk pengamanan soal konferensi Asia Afrika, bukan terus nanti melakukan tindakan yang kontroversial, mengangkat orang yang kontroversial menjadi Wakapolri. Oke, gitu. Anda katakan ini ada jurang untuk Jokowi seperti itu. Bang Neta, Anda melihat sepesimis itu kah ke depan? Setuju lah dia. Enggak, saya nggak setuju ya. Justru saya lihat duet Haiti dengan BG ini satu solusi untuk mencairkan kebekuan selama 3,5 bulan ini ya, di mana terjadi krisis kepemimpinan di Polri. Nah, jadi
kalau kemudian ada yang mengatakan akan ada matahari kembar, kita tidak setuju. Kenapa? Karena antara figur Haiti dengan BG itu dua figur yang berbeda. Jadi Haiti itu orang yang tegas ya. Di banyak kasus dia bisa tegas, misalnya orang-orang tertentu yang katanya kuat, dia tahan gitu ya, dia penjarakan. Nah, sementara BG ini tipe yang loyal. Jadi dia ini akan bersinergi. Jadi ini cocok. Sangat berdua cocok. ini. Dan terbukti dukungan di internal yang kita lihat itu sangat solid. Itu murni dukungan atau harga nama yang mutlak harus disetujui? Situasi sekarang ini berbeda dengan proses pergantian Kapolri sebelumnya. Kalau proses beberapa Kapolri sebelumnya itu ketegangan terus terjadi. Ketika Kapolri sudah terpilih Wakapolri itu masih ada perlawanan-perlawanan. Sekarang ini relatif lebih tenang. Kalaupun ada itu bisa dihitung dengan jari. Jadi ini bagus untuk masyarakat ke depan? Kalau untuk soal tingkat kepercayaan masyarakat yang saat ini juga rendah. Kita bicara di internal dulu. Ketika mereka sudah solid dan dapat dukungan dari internal, tinggal mereka mengkonsolidasikan dan menjalankan program-programnya. Kalau bicara ke masyarakat, dari dulu juga kerja polisi itu selalu dikeluhkan masyarakat. Jadi kita tidak bisa berharap banyak, tapi kita berharap mereka berbuat banyak, gitu ya. Dari dulu kerja polisi, dari sejak adanya polisi lahir sampai sekarang itu kinerjanya dikeluhkan masyarakat. Tapi spesifik untuk BG, kita pernah nguji bahwa kasus penyiksaan dan dia nggak mau dia tidak mau terima kita. Pada kasus yang lainnya Ya lagi, artinya kalau tidak diterima jangan kemudian loh itu bagian dari pelayanan. Bagaimana mungkin bisa waktu masa Anda bilang bahwa kalau Anda nggak ketemu Anda kurang beruntung waktu itu? Lah, bukan. Ada alasan lain. Jangan sampai karena satu peristiwa kemudian digeneralisir gitu ya. Oh iya dong. Dan banyak juga orang-orang yang diterima sama BG. Itu satu indikator. Yang kedua ada temuan soal dugaan gratifikasi. Ada lagi soal mengukur kemajuan Lemdikpol sendiri. Ya kan, ada banyak hal ada banyak lagi orang-orang dengan banyak hal yang bisa mengaturkan itu. Ruangnya di mana? Anda khawatir ini juga akan terjadi ke depan? Waktu dalam tugas-tugas yang lebih fungsional itu semua tidak terjadi. Ketika menjadi pemimpin akan seperti apa visinya? Itu yang kita anggap penting. Kalau orang bilang ada 2 matahari atau berapa matahari, coba lihat belum jadi Wakapolri saja. Si Wakapolri waktu itu, PLT Badrudin Haiti seperti tersandra. Kita klarifikasi langsung kok ke Badrudin Haiti. Dan dia mengatakan bahwa tidak seperti itu, tidak seperti itu. Silakan, Bang Neta. Terakhir Anda tanggapi. Dan kita cek juga bagaimana posisi Pak Haiti waktu itu sebagai PLT. Dan mereka, BG dan Haiti itu selalu berkomunikasi, bahkan hampir setiap hari. Dan BG datang. Jadi kalau dikatakan ada intervensi, itu bukan tipenya BG. Saya kenal BG. Jadi ini tidak akan jadi beban ke depan menurut Anda? Semua warga negara Indonesia tidak seperti Neta Espane yang punya akses ke dalam Polri. Semua orang lihat produknya di luar. Bicara pimpinan Polri dengan bicara institusi itu dua hal yang berbeda. Produknya di luar dong. Seperti apa implikasi Bapak-bapak, masyarakat? salah satu cara untuk menjawab pertanyaan dan pendapat Anda berdua adalah bagaimana kita melihat. Bagaimanapun juga Kapolri dan Wakapolri saat ini sudah dilantik dan sudah akan mulai bekerja. Ya, kita tunggu. Tapi bicara Polri tidak terlepas dari keberadaan Presiden. Kalau Presidennya tidak tegas, Polri ini tidak bisa juga menjadi profesional. Oke, bagaimana kita membahas ketegasan Presiden di lain diskusi. Terima kasih banyak Bang Neta Espane dan juga Mas Haris Azhar atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi di mana dalam pidato di acara pembukaan peringatan konferensi Asia Afrika, Presiden meminta negara-negara Asia Afrika terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Kami hadirkan laporannya sesaat lagi.